Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan agribisnis Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Materi yang akan saya sampaikan hari ini bisa kita lihat pada paparan yang akan saya share, yaitu tentang peran kewirausahaan. Apa saja sih peran kewirausahaan itu, gitu ya? Kenapa dianggap penting? Nah, kita lihat kenapa kewirausahaan penting. Yang pertama, perannya yaitu pemutar gerak roda ekonomi. Seorang wirausahawan akan berusaha menciptakan produk atau jasa yang bisa diterima konsumen. Kemudian, wirausahawan bisa menggaji karyawan yang membantunya. Kemudian, karyawan tersebut kemudian mempunyai pendapatan untuk keluarganya sehingga keluarganya bisa memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga roda ekonomi di suatu daerah akan bergerak. Kemudian, membuka atau pembuka penyedia lapangan kerja. Seorang wirausahawan bisa menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Ya kan, lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan pencari kerja. Jadi banyak pencari kerja, banyak pengangguran karena memang mental orang Indonesia itu sebagai karyawan. Sementara si wirausahawan ini dia malah membuka lapangan pekerjaan. Kemudian banyak lowongan yang tersedia namun pelamar tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Nah, yang ketiga, pembayar pajak sebagai sumber pemasukan APBN dan APBD. Itu sumber pemasukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Indonesia sebagai negara dengan biaya ekonomi tertinggi, ya, iklim wirausaha di Indonesia sudah cukup baik. Kemudian wirausahawan membayar berbagai macam pajak seperti pajak penjualan dan lain-lain. Kemudian jika pemerintah serius ingin meningkatkan penerimaan di sektor pajak, mempermudah wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan juga memihak pada mereka yang tidak semata-mata mereka yang mempunyai modal besar gitu. Kemudian penghasil devisa. Banyak wirausahawan Indonesia yang mampu menembus pasar mancanegara. Kemudian penghasilan devisa yang akan memperkuat cadangan devisa. Pemerintah hendaknya membuka akses seluas-luasnya dan juga mempermudah perizinan agar produk para wirausahawan bisa go internasional sehingga devisa akan tambah tinggi. Dan menjalankan peran sebagai fungsi sosial untuk memajukan bangsa. Para wirausahawan dapat memajukan bangsa melalui sumbangan-sumbangannya di berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini banyak dikenal dengan istilah social entrepreneur. Jadi, mereka bekerja di bidang jasa, di bidang sosial. Social entrepreneur atau wirausaha sosial merupakan seseorang yang mampu mengidentifikasi problem sosial di sekitarnya, seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan lain-lain, untuk kemudian melalui kemampuan wirausahawannya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, profil wirausaha berdasarkan perannya. Yang pertama, kewirausahaan rutin atau WIR, kewirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Kemudian fungsi mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Nah, yang kedua adalah kewirausahaan arbitrase. Kewirausahaan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Jadi menungkap peluang-peluang usaha yang ada di pasar. Kemudian kewirausahaan inovatif. Nah, yang ini adalah kewirausahaan dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Nah, Thomas J. Miller 199 mengelompokkan wirausahaan berdasarkan pada intensitas pekerjaan. Yang pertama ada part-time entrepreneurship, yaitu wirausahaan yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi. Kegiatannya bersifat sampingan. Kemudian home-based new venture, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga itu family owner business, yaitu usaha yang dirintis dari rumah dimiliki oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Yang keempat adalah co-preneur, yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Jenis-jenis wirausaha, yang pertama necessity entrepreneur. Jadi ini adalah wirausahaan yang terpaksa karena keadaan, karena kebutuhan, karena dia
nggak tahu harus kerja apa gitu kan, ya udah nyobain jadi wirausahawan, menghasilkan sesuatu. Kemudian replicative entrepreneur, jadi meniru bisnis yang sudah ada. Sekarang lagi tren nih bisnis kuliner, ikut-ikutan buka kuliner gitu kan. Lagi tren hijab, ikut-ikutan buka hijab, itu replikatif, jadi mereplikasi. Kemudian redistributive entrepreneur, menempatkan diri di antara pemilik proyek juga sebagai pelaksana proyek. Jadi dia biasanya sih sebagai fasilitator. Ya, jadi mendistribusikan tugasnya. Nah, kemudian inovatif entrepreneur. Nah, kalau yang ini sebenarnya wirausaha yang sesungguhnya. Jadi dia kreatif, menangkap peluang yang ada, kemudian dia tingkatkan peluang-peluang tersebut. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.